Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelompok 15. Di sini bisnis startup kami yaitu membuat aplikasi jasa bangunan yang kita namakan aplikasi Bangun Rumah. Saya Dwi Nabawiyah, NIM 18113039. Saya dari jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan market segmentation. Nama saya Muhammad Mahfud Al-Fahri dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 19107010. Aplikasi Bangun Rumah ini aplikasi online yang memudahkan para penggunanya untuk berbelanja material bangunan, mencari tukang atau tenaga bangunan, terus mencari desain bangunan. Bahkan pengguna juga bisa membuat atau langsung mengobrol langsung dengan desain-desain yang sudah kita hadirkan di dalam aplikasi nanti. Aplikasi Bangun Rumah ini juga sangat memudahkan para penggunanya tanpa harus ribet pergi langsung ke toko material bangunan atau juga harus ke tukang bangunan. Terkadang kan kalau misalnya kita kayak baru awal-awal mau bangun rumah, kita kan kadang nggak punya referensi untuk tukang bangunan. Nah, aplikasi ini hadir, jadi pengguna bisa memilih tukang-tukang yang diinginkan. Nanti ada ratingnya juga, serta foto riwayat pendidikan. Aplikasi ini hadir memudahkan penggunanya tanpa ribet mau pergi langsung ke toko bangunan, dan juga biasanya kan kalau misalnya kita mau ke toko itu kan memakan biaya juga, biaya transportasi. Nah, aplikasi ini hadir, cukup kita menggunakan ponsel itu kan mudah banget kita gunakan dan sering kita gunakan juga di kehidupan sehari-hari. Kita cukup menggunakan ponsel nanti, terus cukup kita sign ke aplikasi tersebut. Di sini kelompok kami itu mengutamakan 3 fitur dalam aplikasi jasa bangunan ini atau Bangun Rumah ini. 3 fitur itu yaitu yang pertama, di sini kita akan mengutamakan yaitu tukang atau tenaga bangunan. Dalam aplikasi ini tukang atau tenaga bangunannya itu kita akan tampilkan foto, terus riwayat pendidikan sama keahlian dia atau pekerjaan yang sudah dia lakukan. Dan yang kedua itu toko material bangunan. Di dalam toko-toko ini nanti banyak banget kayak material-material yang dibangun, cat, misalnya mesin-mesin untuk membangun rumah atau apapun itu. Dan yang ketiga, kita nanti akan membuat atau menghadirkan dalam aplikasi ini yaitu desain bangunan rumah, atau juga kita bisa langsung mengobrol dengan desain bangunan yang sudah handal. Nah, nanti di desain bangunan juga akan ada kayak foto sama pendidikan dan riwayat pekerjaan dia. Dampak sosialnya itu yang pertama, membantu perekonomian Indonesia dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan, terutama tukang bangunan yang sekarang semakin canggih di era modern. Yang kedua, membantu para pembisnis UMKM. Yang ketiga, memudahkan para tukang bangunan yang sudah ahli atau profesional. 4, memudahkan untuk mencari dan berbelanja material bangunan yang diinginkan. Yang kelima, memudahkan mencari referensi desain bangunan. Bahkan pengguna bisa mengobrol atau berbicara dengan konsultan desainer. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Pada dasarnya ada 2 pendekatan segmentasi, yaitu
berdasarkan karakteristik konsumen dan berdasarkan respon konsumen. Nah, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen itu ada 3: demografi, psikografi, geografi. Untuk demografi ini masyarakat umum pekerja untuk usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun ke atas dan pendapatannya di atas 3 juta rupiah. Nah, yang kedua psikografi berdasarkan gaya hidup masyarakat menengah ke atas, menengah ke bawah. Terus untuk geografi ini, aplikasi ini akan dipublikasikan untuk fokusnya di daerah Jakarta terlebih dahulu. Terus yang kedua segmentasi berdasarkan respon konsumen. Yang pertama, segmentasi manfaat. Aplikasi ini akan memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi konsumen yang tidak punya waktu untuk mencari tukang bangunan dan desain. Terus ada segmentasi pengguna. Aplikasi ini akan membagi berdasarkan pengguna, di mana akan mengidentifikasi mana yang termasuk pengguna berat, menengah, atau ringan. Terus ada respon promosional. Aplikasi ini akan memasarkan produknya menggunakan iklan televisi, distributor, dan juga ada event-event mungkin, serta ada promo-promo menarik yang akan kami berikan. Setelah itu akan mengidentifikasi konsumen berdasarkan bagaimana konsumen merespon bentuk-bentuk promosi yang sudah kami lakukan. Nah, dan ada loyalitas. Di dalam segmentasi ini akan membagi konsumen dalam 2 bentuk, yaitu loyal dan tidak loyal. Ya, saya di sini akan membahas tentang kompetitor. Pada aplikasi ini kita sadar betul dengan kondisi pasar yang begitu ketat, sehingga untuk menandingi kompetitor yang semakin banyak jumlahnya, kami berupaya untuk menyediakan jasa bangunan yang sangat efektif dan promosi terpadu di semua media sosial atau media website. Kompetitor aplikasi kami antara lain 1 tukang.com, lalu ada 2 kang.com, dan yang ketiga Mitra Tukang Harian. Sementara itu kami memiliki misi yang menjadikan aplikasi ini sebagai tempat penyedia jasa profesional yang mutu kualitasnya tersertifikasi. Dan strategi marketing yang dilakukan aplikasi ini bertumpu pada pelayanan calon konsumen. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan desainer yang terlatih yang siap memberikan pelayanan dan pengarahan teknis desain yang tersedia. Lalu saya akan membahas tentang service excellence. Aplikasi kami memiliki beberapa keunggulan, diantaranya meningkatkan keterampilan dengan tenaga ahli yang sudah berpengalaman, dipercaya konsumen, dan kami percaya bisa mengumpulkan angka penjualan yang besar. Keunggulan-keunggulan lainnya, kami akan menyajikan desain yang lengkap, berkualitas, dan bertanggung jawab. Juga memberikan pelayanan teknis yang jelas, termasuk memberikan konsultasi. Demi menjamin kepuasan konsumen, kami akan memberikan garansi yang mencangkup semua produk dan proyek yang kami kerjakan. Ketepatan dan kecepatan jangka waktu menjadi prioritas utama kami. Lalu kita akan membahas tentang application making process atau proses pembuatan aplikasi. Pertama, kerjasama yang kompeten di bidang pembuatan aplikasi. Berkoordinasi untuk menampilkan fitur-fitur yang diinginkan. 1. Klik cari pekerja bangunan. 2. Klik filternya untuk mencari lokasi yang diinginkan. 3. Deskripsi pekerja bangunan, yang dimana isinya antara lain ada nama, alamat, pengalaman kerja yang sudah dijalankan beberapa tahun, lalu pekerjaan yang pernah diselesaikan, lalu rating, komen, dan sertifikasi atau pelatihan dan training. Yang kedua, kerjasama dengan supplier. Ketentuan mencari supplier, antara lain kita akan memiliki ketentuan yang barangnya bagus, supplier yang loyal dan konsisten. Ketiga, supplier yang bertanggung jawab. Keempat, menyediakan refund atau barang mengganti. Yang kelima, supplier yang dapat menerima inovasi dan pembaruan. Keenam, supplier yang menggunakan produk berkualitas. Lalu yang terakhir, supplier yang mengirimkan produk atau barang dengan tepat waktu. Lalu ada di sini ketiga, kerjasama dengan arsitek dan konsultan. Ketentuannya antara lain, untuk mencari arsitek kami memiliki ketentuan. 1. Memahami aturan tentang jasa konstruksi. 2. Memiliki pengertian yang tepat atas program dan konsep rancangan.
Ketiga, memiliki pola atau gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta pembiayaan yang paling ekonomis. Keempat, memiliki kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan. Kelima, memiliki keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap ketentuan rencana tata kota dalam rangka perizinan. Di sini ada gambarnya, ada klik desain nanti ada filter lokasi, search lokasi yang diinginkan, cari desain, lalu cari arsiteknya. Deskripsi, di situ ada deskripsi arsiteknya, antara lain ada nama, alamat, pengalaman kerjanya sudah berapa tahun, pekerjaan yang sudah diselesaikan, rating, komen, review, dan sertifikasi pelatihan atau data training. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya atau kelompok saya berikan penjelasan atau menginformasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and